Halo, selamat datang kembali adik-adik semua dalam channel Simat ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai topik turunan. Ya, nanti topik turunan ini akan kita bagi di beberapa pertemuan ya. Jadi Bapak harapkan nanti kamu harus melihat video-video selanjutnya mengenai turunan ya. Oke, langsung aja kita mulai adik-adik ya. Nah, di sini kalau kita bicara turunan ya, adik-adik harus tahu yang namanya bentuk umumnya ya. Jadi nanti kalau kita bicara yang namanya bentuk umumnya ya, nanti turunan itu dilambangkan dengan absen dari X ya, yang nilainya adalah limit ya, limit H menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi dengan yang namanya h. Ya, jadi sebenarnya untuk menemukan turunan itu kita harus menggunakan rumus yang ini. Oke, namun ya nanti kalau di sekolah jarang menggunakan rumus yang ini. Jadi nanti menggunakan cara yang langsungnya aja. Ya, jadi misalkan ada suatu misalkan fungsi fx ya, fungsi fx sama dengan kita buat nanti ada ax berpangkat n. Oke, nanti kalau nanti diminta turunannya yaitu f aksen x ya, nanti pangkatnya ini kamu turunkan ke depan ya, berarti n dikalikan dengan a, baru nanti x-nya berpangkat n dikurang satu. Itu ya. Nah, kalau nanti ada fx sama dengan X, maka f aksen X-nya itu adalah satu. Ya, kalau nanti ada fx sama dengan suatu konstanta, maka f aksen X-nya itu adalah sama dengan nol. Gitu ya. Nah, kalau nanti ada suatu fungsi fx ya, suatu fungsi fx sama dengan berbentuk perkalian. Misalkan apa Bu, nanti ada x dikalikan dengan x. Nih, oke, nanti sih kalau diminta turunannya dari fungsi fx-nya, ya nanti rumus yang adik gunakan adalah apa? Berarti u aksen x dikalikan dengan px, ya ditambah dengan u x dikalikan dengan p aksen x. Nah, itu kalau bentuk perkalian ya. Nah, gimana Pak kalau bentuk pembagian? Berarti fx sama dengan kan ux dikalikan dengan dibagi dengan px. Oke, berarti apa? Kalau nanti minta turunnya f aksen x adalah berarti u aksen x ya dikali px dikurang ux dikalikan dengan p aksen x dibagi ya dibagi dengan px kita kuadratkan. Nih, oke. Tapi kalau nanti fx-nya itu berbentuk jumlah atau kurang, misalkan u X ya. Nah, dijumlah atau dikurang PX. Nah, berarti kalau nanti diminta turunannya ini adalah kamu turunkan fungsi UX-nya. Kalau nanti kurang berarti buat kurang, kalau tambah buat tambah dengan P aksen X-nya. Nah, ini nanti rumus yang kita gunakan. Oke, nanti untuk trigonometri nanti kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang coba kita langsung masuk soal yang pertama biar paham ya. Oke, di sini ada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat, maka turunan pertama fx adalah nih. Sekarang kita coba dengan menggunakan definisi deh. Definisi dari f aksen x. Ya, tadi apa? Berarti f aksen x sama dengan limit ya. Limit h menuju 0 dari fx ditambah h dikurangkan dengan fx dibagi dengan h. Oke, nah sekarang kita punya fungsi fx ini ya. Kalau kita punya fungsi fx-nya sama dengan 2x kuadrat, berarti fungsi fx tambah h-nya gimana? Ya kan? Berarti setiap ada x diganti dengan x tambah h. Berarti 2 buka kurung x tambah h kita kuadratkan. Oke, nah kalau ini kita jabarkan berarti apa? Sama dengan 2 ya, ini x kuadrat ditambah apa? Iya benar, 2hx ditambah dengan h kuadrat ya. Berarti kalau kita kalikan ke dalam jadi apa? 2x kuadrat ditambah 4hx ditambah dengan 2h kuadrat. Benar ya? Nah, sekarang kalau kita masukkan ke rumus ini, nah, ke bentuk definisinya. Berarti f aksen x-nya menjadi apa? Berarti limit a menuju 0, fx tambahannya kamu ganti. Jadi ini, dia apa? Berarti 2x kuadrat ditambah
4hx ya, ditambah dengan 2h kuadrat dikurangkan dengan fungsi fx. Iya, berarti dikurang dengan 2x kuadrat dibagi dengan apa? Iya, dibagi dengan h. Oke, berarti limit h mendekati 0, kira-kira siapa yang habis ini? Iya, 2x ya. Nah, ini berarti 2x-nya habis. Hmm, hmm, apa tinggal? Berarti tinggal 4hx ya, 4hx ditambah dengan 2h kuadrat dibagi dengan h. Oke. Nah, sekarang siapa lagi yang boleh keluar adik-adik? Hanya ya, berarti h di sini boleh keluar tinggal apa? 4x ditambah dengan 2h dibagi dengan h. Oke, hanya habis. Nah, baru apa? Berarti sekarang tinggal kita kan berarti apa? Tinggal limit h mendekati 0 dari apa? 4x ditambah dengan 2 Nah, sekarang kalau kamu ganti ya, kalau kamu ganti substitusi harga H sama dengan 0, berarti f aksen X-nya menjadi apa? Ya kan? Nah, kalau ganti H dengan 0 kan berarti tinggal apa? Tinggal 4x. Oke? Nah, jadi apa? Inilah yang jadi turunannya. Nah, sekarang coba kita gunakan rumus yang tadi deh. Nah, ya. Jika fx-nya sama dengan 2x kuadrat, maka f aksen X-nya apa? Coba, berarti kan duanya tadi kan apa? Bapak turunkan ke depan kan? Berapa? Tinggal 2 kali 2, X-nya berpangkat 2 kurang 1. Ya, jadi apa ini? Berarti 4 tinggal X. Oke? Nah, sama ya. Nah, jadi ini menggunakan definisi, ya, ini menggunakan rumusnya. Gimana? Mudah ya? Mudah yang mana? Iya, menggunakan rumusnya ya, definisi yang agak lama. Oke? Nah, sekarang kita cari gunakan soal yang nomor 2. Nah, ini. Oke, nah kita punya fungsi fx sama dengan ini ya. Ada dua fungsi. Berarti boleh Bapak anggap ini menjadi fungsi ux, ini menjadi fungsi px. Ya, nah kita apa? Berarti kalau kita mencari fungsi f aksen x-nya, tadi rumusnya apa? Berarti u aksen x px ditambah ux kali p aksen x. Itu ya. Nah, sekarang ux-nya siapa? Kan ux-nya kan sama dengan X kurang 1 dikuadratkan. Berarti kalau kamu mencari turunannya gimana? Ya kan? Berarti apa? 2-nya kamu turunkan ke bawah, ya. 2, ya, baru fungsinya tinggal dikurangkan dengan 1. Ya, baru ini kamu turunkan lagi. Apa turunannya? Turunan X kan berapa? 1. Turunan 0, turunan 1, 0. Berarti apa? Ini kali 1 nih. Nah, berarti menjadi 2X kurang 1. Oke. Nah, sekarang PX-nya siapa? Ya kan? Berarti kan PX-nya itu adalah X plus 1. Benar ya? Berarti P aksennya berapa? Turunkan. Turunan X berapa? 1. Turunan 1, 0. Berarti P aksen X sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita masukkan rumusnya. Berarti F aksen X-nya akan sama dengan U aksen. Berarti ini ya, berarti U aksen yang ini. Berarti 2 X min 1 dikali PX. X-nya itu adalah X plus 1. Oke, ditambah UX. Siapa UX-nya? X min 1 kuadrat. Siapa P aksen X-nya? 1. Ini. Nah, sekarang berarti apa? 2 kali ya. Coba ini kamu kalikan ini dengan ini. Hasilnya apa? Yuk, berarti X kuadrat plus X min X plus 1. Ya, ditambah X kuadrat ya. Kurang 2X ditambah 1. Oke. Nah, ini kan habis nih. Oke, berarti kalau kamu kali apa berarti? 2 atau sederhana dulu ya. Berarti X kuadrat ditambah 1. Ya, ini apa? X kuadrat kurang 2X ditambah 1. Ada jawabannya? Iya, belum ada Pak ya. Yuk kita ubah lagi. Jadi apa ini? Berarti 2X kuadrat ditambah 2 ditambah X kuadrat kurang 2X ditambah 1. Apa jawabannya yuk? Berarti ini sama ini kan sama ya. Berarti apa? 3X kuadrat dikurang 2X ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 3. Ada jawabannya? Dengan 3. Oh, ini salah ya Bapak ya. Ini kurang ya harusnya ya. Benar, ini kurang 1. Ini kurang 1 ya. Berarti ini kurang 2 ya. Oke. Kurang 2 plus 1. Iya, berarti berapa? Iya, benar. Minus 1 ya. Nah, berarti juga harus teliti adik-adik ya. Oke, yuk ini dia jawabannya. Kita apa? 3x kuadrat kurang 2x kurang 1. Iya, jawabannya
Di tidak ada ya? Oke, berarti kita harus teliti ya. Nah, jadi Bapak harapkan, coba gimana? Mudah ya? Iya, mudah. Yang penting kamu ingat rumusnya. Ya, jadi Bapak harapkan kamu harus hafal memang rumus yang sering digunakan ya. Jadi di sini ada 6 rumus ya, anak 6 rumus. Oke, nah ini yang harus kamu pahami untuk bisa mengerjakan soal turunan untuk pertemuan yang pertama. Ya, oke. Jadi sekian dulu pertemuan kita. Jadi Bapak harapkan jika channel ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.